Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia tengah mengkaji kembali rencana ekspor listrik yang bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan atau listrik hijau ke luar negeri. Bahlil menegaskan ekspor listrik hijau harus dikaji dengan baik agar benar-benar menguntungkan bagi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya tengah mengkaji kembali rencana ekspor listrik yang bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan atau listrik hijau ke luar negeri. Ia menekankan ekspor listrik hijau ini harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati agar benar-benar menguntungkan bagi Indonesia. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan melihat terlebih dahulu kebutuhan listrik berbasis EBT untuk nasional apakah sudah terpenuhi atau belum. Selain itu, akan dipertimbangkan terlebih dahulu nilai ekonomi dari ekspor listrik hijau tersebut. Adapun saat ini, pasar ekspor listrik yang memungkinkan bagi Indonesia adalah Singapura, di mana Indonesia dan Singapura sudah menandatangani MOU Announcement on Cross-Border Electricity Interconnection pada 5 September 2024 sebagai kerjasama ekspor listrik. Lewat kerjasama ini, Indonesia berpotensi mengekspor listrik hijau ke Singapura hingga 3,4 gigawatt dengan nilai proyek mencapai 20 miliar dolar Amerika atau berkisar 308 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Menteri ESDM menyebut saat ini belum ada kesepakatan ekspor listrik ke Singapura yang sudah terrealisasi. Namun ia memastikan potensi kerjasama itu tetap berjalan dengan baik. Tim Liputan IDX Channel. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya tidak mempersalahkan ekspor listrik hijau, namun ia menyebutkan Indonesia juga harus berhati-hati dalam langkah, terutama untuk memastikan dampak unggul dalam konteks EBT. Menurut Bahlil, dengan ekspor listrik, nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT nasional justru diberikan kepada negara lain. Padahal Indonesia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski demikian, Bahlil menegaskan ekspor listrik tidak masalah jika dilakukan dengan pertimbangan yang baik, serta mendahulukan kepentingan dan kebutuhan nasional. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rahmat Kaimudin mengatakan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mendapatkan persetujuan bersyarat untuk menyalurkan listrik ke Singapura. Ini merupakan tahapan untuk mendapatkan lisensi bersyarat dari pemerintah Singapura. Ia mengatakan penyaluran listrik hijau Indonesia ke Singapura ditargetkan akan terjadi pada 2027 mendatang. Untuk itu saat ini pengembang proyek tersebut tengah memikirkan rencana pembangunan mulai dari pemasangan kabel hingga lokasi pabrik akan ditempatkan. Ia pun memastikan proyek ekspor listrik ke Singapura harus menggunakan bahan-bahan yang diproduksi di Indonesia serta modul surya, panel surya, dan baterai yang diproduksi di Indonesia. Selanjutnya pemirsa masih terkait EBT di mana pemerintah meminta smelter yang beroperasi di Indonesia untuk menggunakan EBT. Seperti apa harapan pemerintah terkait hal ini? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menginginkan fasilitas pengolahan komoditas tambang atau smelter di Indonesia menggunakan energi baru terbarukan, tak lagi batu bara yang berbasis fosil. Pemerintah pun akan membuat peraturan terkait penggunaan energi baru terbarukan pada industri-industri di Indonesia termasuk smelter. Menteri SDM mencontohkan seperti pada smelter nikel di Maluku Utara milik PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Fasilitas pemurnian nikel ini menyerap tenaga listrik 8-10 gigawatt. Bahlil mengaku pihaknya sudah berdiskusi dengan pengelola smelter tersebut untuk mulai mengganti tenaga listriknya dari berbasis batu bara ke solar panel pada 2025. Proses konversi ke energi terbarukan ini akan dilakukan secara bertahap. Bahlil Lahadalia mengakui konsekuensi dari peralihan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan adalah biayanya yang mahal. Terlebih untuk pembangunan pembangkit EBT memakan dana investasi yang besar. Namun ia menilai biaya investasi yang mahal itu akan sejalan dengan peningkatan nilai produk yang diolah dari smelter berbasis tenaga EBT. Tim Liputan IDX Channel. Menteri SDM menyatakan terdapat sejumlah masalah yang harus dihadapi dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Permasalahan tersebut mulai dari jaringan hingga pendanaan.
Menteri SDM mengatakan pemerintah telah menargetkan bauran energi dari EBT mencapai 23% di 2025. Namun realisasinya hingga semester pertama 2024 baru mencapai 13,93%. Menurut Menteri SDM, salah satu permasalahan dalam pengembangan EBT adalah jaringan transmisi yang belum tersedia untuk menghubungkan sumber energi terbarukan dengan daerah konsumen. Bahlil Lahadalia mengatakan sumber-sumber EBT memang tersebar di seluruh Indonesia, namun dengan lokasi yang berbeda-beda, bahkan ada di daerah pelosok, sehingga perlu jaringan transmisi yang mampu menghubungkan sumber listrik dengan pihak konsumen. Jika dipaksakan membangun pembangkit di sumber-sumber EBT tanpa perencanaan yang tepat, maka menjadi tidak efisien sebab tidak ada jaringan yang menghubungkan dengan konsumen. Untuk itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memetakan lokasi dari sumber-sumber energi terbarukan dan membangun jaringannya. Pemerintah akan membangun supergrid yang terdiri dari interkoneksi dalam pulau dan antar pulau dengan harapan bisa mengevakuasi potensi energi bersih ke daerah-daerah konsumen. Selanjutnya, permasalahan lain dari pengembangan EBT yakni nilai investasi yang tidak murah. Lantas, seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi EBT di Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemerintah menyatakan potensi energi baru terbarukan di Indonesia belum sepenuhnya dieksekusi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia Listiani Dewi menyebut saat ini hanya 0,3% pemanfaatan EBT yang dilakukan dari total potensi energi yang ada. Dirjen EBTKE juga menyinggung potensi energi terbarukan dari sektor laut yang implementasinya masih nol alias belum terrealisasi sama sekali. Padahal ada potensi sebesar 63 gigawatt yang seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan penelitian energi laut untuk wilayah Indonesia Timur. Kementerian ESDM menegaskan potensi EBT yang besar ini seharusnya dapat digunakan sebaik mungkin untuk dapat menjaga ketahanan energi nasional serta memenuhi target pencapaian bauran EBT. Menteri ESDM juga diketahui terus memberikan perhatian penuh untuk peluang pemanfaatan EBT. Lebih lanjut, agar pemanfaatan EBT dapat direalisasikan secara lebih baik, Dirjen EBTKE mengatakan perlu adanya investasi yang berkualitas karena investasi di sektor energi terbarukan disebut masih banyak tertinggal dibanding sektor-sektor lainnya. Padahal hingga tahun 2030, investasi yang dibutuhkan mencapai 15,9 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu terkait besarnya investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan energi baru terbarukan, maka pendanaan hijau atau pendanaan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan ini. Sebagai contoh, perbankan BUMN diketahui gencar untuk menyalurkan pendanaan atau kredit hijau, salah satunya BNI yang hingga Juli 2024 lalu mencatatkan green loan telah mencapai 71,27 triliun rupiah atau melampaui target 2024. Sementara itu dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong implementasi keuangan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di Indonesia dan mewujudkan industri jasa keuangan yang lebih resilient. Dengan implementasi keuangan berkelanjutan, OJK yakin Indonesia memiliki potensi untuk membuka peluang investasi bernilai triliunan dan menciptakan banyak lapangan kerja baru. OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan pendukung termasuk peraturan mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon dan penerbitan taksonomi hijau Indonesia. Di saat yang sama, menurut Badan Kebijakan Fiskal terdapat beberapa tantangan dalam implementasi keuangan hijau di Indonesia yang harus diatasi secara bersama. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran pemahaman tentang pentingnya investasi hijau di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Dan tantangan selanjutnya adalah terbatasnya akses informasi tentang proyek-proyek ramah lingkungan bagi masyarakat. Itu dia beberapa rangkuman terkait juga dengan perkembangan energi hijau di Indonesia. Dan tampaknya beberapa poin yang mungkin bisa diperhatikan adalah dari sisi infrastruktur dan juga pendanaan yang cukup mahal sampai sejauh ini.